Hei, angkat ke ruang tengah. Nyai. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Di sebuah kerajaan yang damai bernama Bojanegara, hiduplah seorang putri raja yang luar biasa cantik bernama Dewi Ayu Sekarwangi. Pada suatu pagi, sang putri sedang melakukan ritual mandi kembang 7 rupa di taman pemandian istana. Tanpa disadari, seorang anak dari abdi dalam yang bertubuh gempal diam-diam mengintip dari balik tembok kaputren. Sang ayah, yang telah mencarinya ke seluruh penjuru istana, akhirnya menemukan anaknya itu dan segera memarahinya. Ia memerintah anaknya untuk turun dan kembali ke tempat yang semestinya sebelum penjaga mengetahui perbuatannya. Kecantikan sang putri memang begitu memesona, hingga siapapun yang melihatnya akan terpukau, bahkan aku pun jika hadir di sana pasti akan terpesona seperti para pria lainnya. Orang lagi anak bahaya, kamu ngagetin saja. Duh, Gusti. Dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biung, bangir banget. Tidak seperti hidung si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, Jan, tenan. Aduh, aduh. Anak gendeng itu di mana lah? Bel, Gembel, luyur terus. Hi, Gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di balik pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun tidak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Waduh, setan banget. Aduh, Bapak, aduh, Turun, setan, turun, ayo. aduh. Ya, Bapak, Ayo ya. turun. Berani-beraninya kamu, ngintip ke putren. Setan kamu itu. Turun, ayo. Iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Setan kamu. Bapak, Ayo turun. Pak, saya Ayo turun. Iya. Ada kamu. Bapak, aduh. Berani-beraninya kamu ngintip ke putren, ha? Aku udah ngintip, Papa. Nggak ngintip, masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Oh. Anak burung yang pakai konde, iya. Setan Aduh, kamu. Pak, ya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pak. Waduh. Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku.
Sementara itu, di tempat lain, Prabu Anglingdarma yang berasal dari Sugaluh melanjutkan perjalanannya. Di tengah hutan, ia disergap oleh 3 wanita cantik yang ternyata berniat jahat. Merasa heran dan bertanya apa kesalahannya, Anglingdarma mencoba bertahan. Namun sayangnya, ia terjerat oleh benang gaib yang mengikat tubuhnya erat hingga tak berdaya. Ia pun dibawa ke sebuah goa yang menjadi tempat tinggal para wanita tersebut, Goa Siluman Serigala. Dan yang ketiga. Terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yunda Dewi? Jangan dulu. Nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai... Dalam goa itu, Anglingdarma dirantai hingga tidak dapat bergerak. Setelah para siluman meninggalkannya, ia menggunakan ilmu mali rupa dan mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak. Dengan wujud itu, ia menyelidiki keadaan sekitar dan mendapati bahwa ketiga wanita tadi adalah siluman serigala pemakan bangkai. Ia pun menyamar sebagai gagak lapar dan berpura-pura meminta daging. Salah satu siluman memberinya hati bangkai yang kemudian disimpannya di dalam kamar mereka sebagai tanda. Saat kembali, para siluman terkejut melihat hati tersebut di sana, dan ketika mereka mendatangi kamar, Anglingdarma muncul kembali dalam wujud manusia dan mengungkap penyamarannya. Ia mencabut tusuk konde milik mereka, memaksa mereka berubah menjadi serigala. Namun, sebelum ia sempat pergi, mereka mengutuk Anglingdarma menjadi seekor burung belibis. Nih bagianmu. Cepat pergi dari sini.
Yai Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu bulung. Biar dia seperti banteng kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Tentu, kita kan sudah sepakat. Yang paling muda mendapat jatah yang pertama. Yai Dewi, lihat. Ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus. Berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Tidak, kurang ajar. Mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menyerupa sebagai gadis cantik.
Dia benar-benar pendekar yang lindungi Yunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud. Malam harinya, di Padepokan Sugaluh, dua orang, Empu Mahasyura dan Nila Saroya, terlibat dalam percakapan serius mengenai musuh Nila. Sang Empu menawarkan untuk mengajarkan ilmunya demi membantu Nila. Dalam percakapan itu, Empu Mahasyura menatap Nila Saroya dengan penuh pesona dan perasaan cinta. Ia pun mengungkapkan cintanya dan memeluk Nila dengan mesra. Namun, kebetulan Dewi Sintawati, istri pertama sang Empu, melihat kejadian itu. Hatinya hancur melihat suaminya membagi cinta, sesuatu yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Nila. Tapi Mahasyura bersikeras ingin memiliki keturunan laki-laki dari Nila untuk mewarisi padepokan. Sudamani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugaluh. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini, saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini.
Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan, dengan cepat Kakang serap. Masih di padepokan itu, seorang pemuda bernama Suliwa berlatih dengan penuh semangat. Suatu ketika, ia mendengar percakapan antara gurunya, Empu Mahasyura, dan Nila Saroya. Menyadari potensi dalam diri Suliwa, sang empu menyuruhnya berlatih keras demi menguasai dasar-dasar silat, agar kelak bisa menerima warisan ilmu Aji Desembria. Di sisi lain, Mahasyura mengajak Nila Saroya pergi ke sungai, di mana seekor burung belibis muncul dan memanggilnya. Burung itu meminta bantuan untuk mengatasi kutukannya. Mahasyura pun mengenali ilmu mali rupa yang dulu ia ajarkan. Setelah memberikan penjelasan, sang empu menyatakan niatnya untuk menikahi Nila Saroya. Kemudian ia mengucapkan salam perpisahan, dan Angling Dharma pun pergi dari sana, mendarat di sebuah sawah di wilayah Bojanegara. Nini Galung Parwati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa. Berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, Saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh, terima kasih, Gusti.
Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Di Bojanegara, Angling Dharma yang masih dalam wujud burung belibis bertemu dengan seorang pria gendut dan agak pemalas. Pria itu terkejut melihat seekor burung bisa berbicara. Mereka pun menjadi sahabat. Pria itu menceritakan tentang seorang putri raja yang amat cantik bernama Dewi Ayu Sekarwangi, dan berniat mempertemukan sang burung dengan sang putri keesokan harinya. Iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Lah. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, glatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium, 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 cium. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, Po. Enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji loh, jangan berak ya. Kok semakin parah toh, Ki? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya di Taman Sari toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah, sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya.
Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Nah, Mau cuma ngasih tahu dia kok. Keesokan harinya, si pria gendut yang dipanggil Gembil tengah menyapu bersama ayahnya. Ia pun mencari cara agar sang burung bisa melihat langsung sang putri. Ia melempar burung belibis itu ke atas tembok kaputren. Ketika Angling Dharma dalam wujud belibis melihat Dewi Ayu Sekarwangi, ia amat tercengang akan kecantikannya. Bahkan ia terbang dan hinggap di kain sang putri. Tentu saja sang putri marah dan menyuruh orang-orang mengusir burung itu. Namun, sebelum diusir, sang belibis berbicara padanya, mengejutkan sang putri. Ia pun memerintahkan agar burung itu ditangkap karena bisa berbicara. Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Inggih, sendika Gusti. Su! 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 Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Itu dia. Aneh-aneh saja. Doro Putri malah suka sama diri.